Yang kami hormati Bapak Arta Rusidharma Putra, STMM, selaku dosen pengampu MK Total Quality Management atau TQM. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan kelas 5J Manajemen sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep Total Quality Management atau TQM. Akan tetapi sebelum kami ke materi yang kami diskusikan, kami akan memaparkan sedikit tentang Total Quality Management atau dalam bahasa Indonesia disebut manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total dapat diringkas sebagai sistem manajemen untuk organisasi yang berfokus pada pelanggan yang melibatkan semua karyawan dalam peningkatan berkelanjutan. Nah, di sini ada 8 konsep utama dari TQM tersebut. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Customer yang menentukan tingkat kualitas suatu produk atau jasa. Mereka tidak melihat usaha apa saja yang dilakukan organisasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan kepuasan pada customer, seperti memberi pelatihan pada karyawan, mengintegrasi kualitas ke dalam proses desain, peningkatan sistem komputerisasi atau perangkat lunak lainnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keterlibatan karyawan. Semua karyawan berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama, tentu saja. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat, baik tingkat pimpinan ataupun karyawan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai, organisasi diketahui oleh semua tingkatan pimpinan maupun semua karyawan. Tindakan ini saya yakin akan menguntungkan organisasi tersebut. Baik, kita akan ke konsep berikutnya. Oke, baiklah. Selanjutnya konsep Total Quality Management ini yang ketiga dan keempat, di mana yang ketiga peningkatan berkesinambungan. Jadi hal yang paling terutama adalah setiap manajemen harus menciptakan cara-cara baru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk tersebut gitu. Dan yang keempat, sistem terintegrasi. Nah, di mana proses mikro menambah proses yang lebih besar. Jadi mikro ini dikatakan di sini proses yang terkecil menambah menjadi proses yang lebih besar gitu. Dan diperlukan untuk menentukan dan menerapkan strategi, dan setiap orang harus mempunyai visi misi dan prinsip serta kebijakan mutu, tujuan dan proses organisasi. Jadi dari yang kedua hal ini, yang ketiga dan keempat sebenarnya hampir sama, di mana setiap manajemen total quality-nya itu harus lebih meningkat supaya kualitas harus lebih kompetitif, supaya pelanggan puas akan kualitas tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan strategis dan sistematis. Bagian penting dari manajemen kualitas adalah pendekatan strategis dan sistematis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Proses ini disebut perencanaan strategis atau manajemen strategis, termasuk perumusan rencana strategis yang mengintegrasikan kualitas sebagai komponen inti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peningkatan berkelanjutan. Hal utama di Total Quality Management atau TQM adalah peningkatan proses berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan mendorong organisasi untuk menjadi analitis dan kreatif dalam menemukan cara untuk lebih kompetitif dan lebih efektif dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep penting penerapan Total Quality Management, yaitu yang ketujuh, tentang pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu organisasi, data tentang ukuran kinerja sangatlah diperlukan. TQM mewajibkan organisasi untuk terus mengumpulkan data dan menganalisis data guna untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, mencapai konsensus, dan memungkinkan prediksi berdasarkan riwayat masa lalu. Jadi untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu perusahaan harus berdasarkan fakta yang ada. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Selama masa perubahan organisasi serta bagian dari operasi sehari-hari, komunikasi yang efektif memainkan peran yang sangat besar dalam menjaga moral dan memotivasi karyawan di semua tingkatan. Komunikasi melibatkan strategi,
metode, dan ketetapan waktu. Hal ini juga menciptakan lingkungan keberhasilan dan persatuan dan membantu mendorong hasil proses TQM yang akan dicapai bersama. Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki kinerja unggul tanpa disadari bahwa mereka telah membangun mindset yang unggul dalam tiap diri karyawan di suatu perusahaan tersebut. Karena total quality management didasari dengan membangun budaya melalui nilai-nilai yang ada yang ditanamkan dan dianut oleh organisasi secara keseluruhan. Lalu budaya unggul itu bersinergi dan sistem manajemen yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut sebagai salah satu contohnya adalah pendekatan membangun kinerja unggul dengan pedoman balance score. Balance score adalah pedoman sistem manajemen yang strategis. Dikarenakan dalam pendekatan ini menggunakan 4 perspektif kinerja dalam suatu perusahaan. Banyak para ahli yang menilai bahwa ukuran yang digunakan dalam balance score ini sangat efektif karena mencakup elemen bisnis, organisasi atau suatu perusahaan secara keseluruhan. Jadi perlu dipahami bahwa penerapan total quality management dalam suatu perusahaan adalah proses yang merupakan sinergitas antar seluruh elemen dan organisasi. Jadi inilah konsep yang sangat penting yang harus dilakukan dalam keberhasilan suatu perusahaan. Sekian dari saya.